Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ayuhan hadirun yang mudah-mudahan insyaallah kita yang hadir di sini selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Didapat mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan hidayah serta taufiknya kepada kita semua. Pertama-tama mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita bersalawat dan bersalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kita bersalam kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minal salihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana hikmataka ya fattah ya alim. Allahumma yassir alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Wa husnus su'ali, dan adapun sebaik-baiknya pertanyaan. Wa husnus su'ali, dan adapun sebaik-baiknya bertanya. Ainil ulama'i, yakni kepada ulama. Sebaik-baiknya pertanyaan kepada ulama. Nisful ilmi, itu separuh dari ilmu. Sebaik-baiknya bertanya kepada ulama itu nisful ilmi, separuh dari pengetahuan. Li'annal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu yuhsalu dihasilkan bihi, dengan bertanya. Wa husnut tadbir, dan sebaik-baiknya perenungan. Yaitu yakni ijra'ul umuri, melaksanakan segala urusan. Ala ilmil awaqibi, atas pengetahuan yang menimbulkan akibat-akibat. Sebaik-baiknya perenungan melaksanakan, yaitu melaksanakan segala urusan yang kita tahu akan akibat-akibat ketika kita melakukan suatu masalah atau satu urusan. Itu nisful ma'isyati, jadi separuhnya kehidupan. Wahya, dan adapun yang dinamakan kehidupan,
Maksabu adapun itu usaha, wahia dan adapun yang dinamakan ma'isyah kehidupan. Maksabu itu usaha al insani manusia, alladzi ya'ishu yang menghidupi, atau alladzi ya'ishu yang bisa memberikan kehidupan, bisababihi dengan sebab usahanya. Yang dinamakan kehidupan adalah usaha seorang manusia yang dari usaha itu bisa menyebabkan hasil. Itu namanya kehidupan. Lupa nggak bawa kacamata. Yang pertama, wa husnus su'ali, sebaik-baiknya bertanya kepada ulama itu separuh dari ilmu. Ketika kita bertanya kepada seorang ulama, maka terang banget ya. Maka itu disebut separuh dari ilmu. Kalau kita nanya sama ulama, itu separuh dari ilmu kita mendapatkannya. Separuh ilmu dari apa yang kita pahami, bukan dari apa yang ulama pahami. Kalau separuhnya ilmu yang ulama miliki, ya kita tidak akan sanggup. Artinya kita memahami pengetahuan itu sebatas kapasitas atau keluasan ilmu kita. Jadi separuh ilmu itu ada di dalam diri kita sesuai dengan kapasitas wawasan yang kita miliki. Jadi separuhnya ilmu itu ada pada ulama. Makanya sebaik-baiknya manusia bertanyalah kepada ulama. Siapa ulama? Ulama adalah hamba yang ada di muka bumi ini yang sifatnya sangat takut kepada Allah. Jadi ulama itu bukan yang pinter ngaji, ya bukan. Ulama itu adalah orang yang benar-benar takut kepada Allah, takut membuat kesalahan, takut berbuat keburukan. Pokoknya segala macam yang dilarang oleh Allah, maka ulama itu akan menjauhi. Itu namanya ulama. Orang yang berpengetahuan luas, kemudian ia mempunyai sifat takut kepada Allah. Makanya Al-Quran itu jelas banget. Fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kamu sekalian kepada ahlinya. Jadi sebaik-baiknya pertanyaan adalah kepada ulama. Karena ketika kita bertanya kepada ulama, mesti yang ditanyakan urusan akhirat. Mesti yang ditanyakan urusan akhirat. Tidak mungkin kan kita bertanya kepada ulama selain urusan akhirat. Kita mesti bertanya sama ulama itu yang kalau nggak ada kalau nggak nanya hukum halal haram, nanya bagaimana caranya sholat, nanya berapa rukunya sholat, nanya bagaimana tentang keimanan, segala yang ditanya itu mesti urusannya akhirat. Sehingga separuh ilmunya itu mampu mendekatkan kita kepada Allah. Jadi sebaik-baiknya bertanya adalah kepada ulama. Nah, sebaik-baik pertanyaan kita kepada ulama itu adalah separuh dari ilmu. Berapa banyak ilmu? Nah, kita dapat separuh. Ya, walaupun separuhnya itu berapa persen lah kita. Ya, sesuai dengan kitanya lah. Jangan terlalu banyak, nanti nggak kejangkau sama otak. Jadi sebaik-baiknya bertanya adalah kepada ulama. Dan sebaik-baik pertanyaan kita kepada ulama itu separuh dari agama. Tapi jangan kebanyakan nanya. Kalau sudah dikasih tahu, jalankan. Jangan balik lagi nanya lagi, itu lagi yang ditanya. Ya, sudah tahu, dikasih tahu, ya sudah jalankan. Wa husnul tadbir, dan sebaik-baiknya perenungan
Perenungan itu apa sih? Melaksanakan setiap urusan, melaksanakan setiap perkara, melaksanakan setiap perbuatan di muka bumi ini, kita mengetahui akan akibatnya. Ketika kita tahu, kita merenungkan bahwa setiap perbuatan itu mesti menghasilkan akibat, maka itu separuh dari kehidupan. Artinya separuh kehidupan itu menjadi aman. Kehidupan kita menjadi aman ketika kita mengetahui akibat segala perbuatan yang kita lakukan. Banyak orang yang hidupnya hilang karena ia melakukan sesuatu tidak pernah mengetahui akibatnya. Akibatnya akan seperti ini, akibatnya akan seperti ini. Nah, itu ditiadakan. Akhirnya terpuruk hidupnya. Makanya kalau merenung itu ya pikirkanlah, kalau kita berbuat ini mesti akibatnya akan seperti ini. Kita berbuat ini mesti akibatnya akan seperti ini. Wa iya, dan adapun yang dinamakan ma'isyah, kehidupan, maksabul insani, itu usaha yang dilakukan oleh manusia, alladzi ya'ishu, yang akan memberikan kehidupan bisababihi, dengan sebab usahanya. Kalau orang berusaha dengan satu keburukan, maka hasilnya pun akan buruk. Orang yang berusaha dengan segala kecurangannya, maka hasilnya pun akan curang. Jadi sesuai dengan apa yang diusahakan. Ketika orang itu berlaku baik, berbuat baik, berusaha untuk menjadi baik, maka hasilnya pun akan menjadi baik. Maka dari itu, luruskan segala niat kita. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, maka luruskan niat kita memang semata-mata hanya ingin melakukan kebaikan, sehingga akan menimbulkan akibat yang baik. Banyak orang melakukan kebaikan tapi tidak menimbulkan akibat kebaikan. Itu banyak. Mungkin ini salah di niat kita. Niatnya sudah salah. Niatnya sudah tidak sesuai dengan perbuatan. Maka kokohkan niat kita ketika kita ingin melakukan kebaikan, sehingga Allah menurunkan akibat-akibatnya juga kebaikan. Ya, banyak orang yang berbuat baik tapi hasilnya dikecewakan. Hasilnya merasa kecewa karena niatnya memang bukan untuk berbuat kebaikan. Perbuatan baiknya itu karena ingin mendapatkan sesuatu. Ketika sesuatu yang diharapkan itu tidak tercapai, maka ia akan mengalami kekecewaan. Yang artinya ini kan salah niatnya. Perbuatannya baik tapi niatnya tidak baik. Misalkan nyumbang uang tapi niatnya untuk dipilih atau di apa saja, atau ingin dipuji atau ingin di apa saja, ingin mendapatkan sesuatu kehormatan misalkan. Ketika tiba-tiba dia sudah memberikan itu kepada orang lain, kemudian orang itu tidak memberikan kehormatan atau orang itu tidak memuji setinggi langit, maka hasil dari perbuatannya itu adalah keburukan. Berupa apa? Kekecewaan. Karena niatnya sudah salah. Ya, luruskan niat. Kan sayang kita sholat sunnah. Sunnahnya sunnah duha. Kemudian niatnya untuk cari uang. Kan sayang, sholatnya duha, sholat duhanya bagus, tapi niatnya tidak bagus. Padahal secara otomatis sholat duha itu adalah salah satu cara untuk membuka jalan pintu rizki. Tanpa kita niatkan untuk membuka rizki saja, itu sudah otomatis bahwa sholat duha itu fungsinya, manfaatnya membuka jalan rizki kita. Kan sayang ya. Misalkan sholat tahajud. Sholat tahajud itu kan ujung-ujungnya menaikkan diri kita kepada makom atau tempat yang terpuji, makom yang tinggi.
Jadi ketika sholat tahajud tidak usah lagi berniat atau berharap berada pada posisi makom yang terpuji, berada pada tempat yang terpuji. Karena secara otomatis sholat tahajudmu itu menghantarkan kita kepada tempat yang terpuji. Kan sayang, sudah sholat malam capek, ngantuk segala macam, tapi niatnya pengen dipuji, pengen terpuji lah di hadapan orang, disegani di hadapan orang, pengen dihormati karena ada aura sholat malamnya. Itu nggak usah diharapkan, nggak usah diharapkan, karena secara otomatis sholat tahajud yang kita lakukan itu mesti mengangkat diri kita kepada makom terpuji, kepada tempat yang terpuji. Jadi tidak usah lagi urusan pengen ini pengen itu. Makanya tidak sedikit orang yang sholat duha tapi pintu rizkinya malah makin sempit. Iya. Karena apa? Karena memikirkan atau meniatkan dia sholat duha untuk mendapatkan sesuatu. Artinya tidak lagi ikhlas karena Allah. Allah kan turunkan syariat berupa sunnah melalui Rasulullah. Nggak mungkin kan Rasulullah melakukan sholat duha di pagi hari tidak ada manfaat dari sisi dunianya. Mesti setiap yang Rasulullah lakukan di muka bumi ini, baik itu bersifat ibadah, baik itu bersifat kebaikan yang sifatnya sosial, mesti ada manfaat sisi dunianya. Jadi tidak usah lagi cari manfaatnya sisi dunia. Sudah lakukan saja karena Allah. Kita beribadah, nanti Allah yang turunkan balasan kebaikan kepada kita. Kan Allah tahu kamu sholat duha, Allah tahu manfaat duha itu seperti itu, karena Allah yang mengaturnya. Jadi gak perlu lagi berharap dengan sholat duha supaya dagangnya lancar, usahanya lancar, bisnisnya gold, apa kerjaannya cepat naik gaji, naik pangkat, segala macam alasan dunia dibawa di dalam sholat duha, sehingga duhanya tidak menghasilkan apa-apa. Jadi luruskan niat, ya, luruskan niat. Tidak usah mikir yang lain dong sholat, karena sayang kita sholat sudah capek-capek tapi niatnya nggak karena Allah, kan percuma, sia-sia gitu. Amat disayangkan ya sholat mah tetap dilakukan tapi niat mah berubah. Niatnya pergi berzikir, ketika berzikir niatnya berubah, kan sayang. Zikir mah tetap jalan, niatnya hilang gitu. Puasa sunnah misalkan, puasanya mah jalan tapi niat awalnya hilang, sehingga bagaimana ibadah yang kita lakukan itu sampai kepada Allah, sehingga Allah turunkan kebaikan di dalam diri kita, Allah tambahkan kebaikan di dalam diri kita, karena niatnya sudah melenceng. Kalau engkau pergi karena suatu harta bukan karena Allah, maka Allah berikan harta itu sebagai balasan kita, tapi Allah tidak berikan balasan kebaikan di dalam diri kita. Jadi wajar sebanyak apapun ibadah kita, kalau niatnya bukan karena Allah, maka tidak akan tumbuh kebaikan di dalam diri kita. Sebanyak apapun kita berzikir kepada Allah, kalau niatnya tidak karena Allah, maka Allah tidak akan pernah turunkan kebaikan-kebaikan faidah dari zikir itu ke dalam hati kita. Harusnya kan kita berpikirnya ke sana gitu. Jadi segala urusan itu akan menimbulkan segala akibat. Nah, akibat-akibat inilah yang harus kita renungkan. Ketika pengen melakukan ini, wah mesti akibatnya begini, ya sudahlah gak usah dilakukan. Wah kalau berbuat begini nanti akibatnya begini, nanti begini jadi rancu, jadi segala macam keributan segala macam. Udah stop. Ya. Kalau akibatnya baik, lanjut. Kalau akibatnya banyak mudarat, jangan dilanjut. Segala macam yang timbul kemaslahatannya banyak, lakukan. Kalau mudaratnya banyak, buang jauh-jauh. Ya, nggak penting.
Udahlah kita banyak mudaratnya, udah gitu kelakuan kita juga mengandung mudarat. Kapan kita mau jadi orang baik? Ya, kapan kita mau jadi orang sabar? Kapan kita mau jadi orang yang pandai bersyukur? Kalau kelakuan kita selalu membuat rancu, kalau ucapan kita selalu membuat ribut, segala macam, adalah ya. Tadi sebaik-baiknya merenung adalah nisful ma'isyah, separuh dari kehidupan. Jadi apapun yang kita lakukan, kita mesti harus mengetahui akibat yang akan kita terima. Karena kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang kita usahakan. Kalau usaha kita baik, maka hasilnya pun akan baik. Kalau usaha yang kita lakukan buruk, maka hasilnya pun akan buruk. Maka kembali kepada dasarnya, kepada intinya, kepada yang paling dalam. Apa? Niat. Ketika perbuatan niat kita buruk, walaupun yang kita lakukan itu kebaikan, maka hasilnya pun akan buruk. Jadi luruskan niat. Ya Pak Mono ya. Jangan lupa-lupa mulu. Pak Mono kebanyakan lupa ya. Jadi lakukan segala sesuatu itu dengan niat yang baik. Kalau niatmu seperti itu, maka akibatnya akan seperti itu. Kalau niatmu buruk, walaupun zahirnya baik, kelihatan baik, maka hasilnya pun akan buruk. Walaupun zahirnya baik, tapi hasilnya akan buruk. Karena niatmu bukan karena kebaikan, niatmu karena sesuatu yang sifatnya apa ya, menyenangkan diri sendiri, bukan menyenangkan orang lain. Jadi sebaik-baiknya perenungan, perbuatan itu adalah mengetahui akibat yang akan terjadi. Kalau kita mengetahui itu, maka separuh kehidupan itu ada dalam diri kita. Kita ini hidup seakan-akan hidup, nggak mati. Orang itu kalau berbuat sesuatu yang nggak tahu akibatnya, maka seakan-akan orang itu mati. Ya, kalau tidak tahu akibatnya, maka seakan-akan dia mati. Jadi apa aja dilakukan sama dia, bodoh amat mau akibatnya apa kan seakan-akan ia seperti orang mati. Orang mati itu kan sifatnya nggak pernah berguna. Bagaimana orang mati bisa memberikan kemanfaatan wong dia sendiri mati? Jadi banyak orang hidup di muka bumi ini tapi seakan-akan mati. Karena itu apa aja dilakukan, tabrak sana tabrak sini, itu kan orang yang tidak mengetahui akibatnya apa, akibatnya ini nggak tahu, akibatnya itu nggak tahu, akhirnya tabrak sana tabrak sini, membuat orang benci, membuat orang menjauh darinya. Jadi itu sebaik-baiknya perenungan. Renungkan saja setiap perkara yang kita akan lakukan akibatnya apa.